Para saudara, merah putih itu adalah simbol darah dan hati para pahlawan dari seantero Nusantara ini. Maka jangan kau katakan itu karena nenek moyangmu dari Yaman yang perintah. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kalau jadi Hindu, jangan jadi orang India. Kalau jadi Islam, jangan jadi orang Arab. Kalau jadi Kristen, jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi orang Nusantara dengan adat budaya Nusantara yang kaya raya ini. Kita bikin pasukan berani matiin, setuju? Siap bela ulama, siap bersama habaib, siap dukung Ba'alwi, siap sikat bekal-bekal nasab. Labuan Bajo satu pekan ini dipadati oleh wisatawan yang datang untuk mengikuti wisata rohani perarakan patung Bunda Maria Assumpta Nusantara. Para saudara, sayangnya saya tidak bisa mengikuti acara secara penuh karena asam urat saya kambuh. Itulah penyakit. Saya terpenjara dalam kamar sambil terapi badan. Nah, ketika beristirahat sampai hari ini, sudah kurang lebih 3 hari ini, saya punya banyak kesempatan untuk membaca dan juga melihat berita-berita online. Saya punya akun FB yang jarang saya buka, namun dalam 3 hari ini ketika saya buka, begitu banyak video yang muncul tentang perdebatan. Saya catat 2 perdebatan yang menarik untuk kita lihat. Yang pertama, itu perdebatan antara agama yang satu dan agama yang lain. Dan tokoh yang paling terkenal saat ini adalah Dondi Tan. Yang paling seru adalah perdebatan antara Protestan dan Islam. Di dalamnya ada Ustadz Kainama, Dondi Tan, Moko Gintam, lalu ada Pendeta Esra Soru dan lain-lain. Dan yang kedua adalah perdebatan antara umat dalam satu agama. Kelompok yang satu menyerang kelompok yang lain, bahkan sampai ada persekusi dan caci maki serta seruan perang untuk saling mematikan. Siap sweeping mereka, siap hantam mereka, siap kejar mereka, siap hajar mereka. Aku bilang, kita akan bikin pasukan berani mati buat sweeping habaib. Ye, lo bikin pasukan berani mati, gua bikin pasukan berani matiin. Kok begitu, Beb? Kesian. Ada pasukan berani mati, kalau nggak dimatiin kan kesian. Kita bikin pasukan berani matiin, setuju? Siap bela ulama, siap bersama habaib, siap dukung Ba'alwi, siap sikat bekal-bekal nasab. Takbir! Saya tantang para bekal nasab. Hei Yahudi pesek yang mengancam ingin men-sweeping Ba'alwi, sweeping saya di mana saja saya berada. Kalau kau punya nyali, kau punya keberanian, sweeping. Yang menarik bahwa ruang diskusi perdebatan itu dibuat secara terbuka, baik offline maupun online. Siapapun yang mengaku turunan Rasul, 90% rata-rata nggak benar. Karena turunan Rasul itu nggak butuh pengakuan. Mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Yang menipu ini adalah orang Islam sendiri. Orang Islam sendiri yang terkadang pakai jubah, pakai serban, berjanggut. Lepas itu apa lagi? Kadang-kadang dari negeri Arab lagi datang ke sini. Tujuannya apa? Untuk menipu umat Islam. Saya catat 2 perdebatan yang menarik untuk kita lihat. Yang pertama, itu perdebatan antara agama yang satu dan agama yang lain. Dan tokoh yang paling terkenal saat ini adalah Dondi Tan. Orang Yahudi itu ada hukumnya begini. Kalau seorang Yahudi pergi ke suatu tempat, di tempat itu tidak ada sinagog, ya, rumah ibadah mereka, mereka boleh beribadah di masjid. Di masjid ya, boleh masuk ke dalam masjid, boleh beribadah di dalam masjid. Kenapa? Karena mereka menganggap masjid adalah tempat menyembah Tuhan yang esa. Tetapi mereka dilarang masuk ke dalam gereja. Kenapa? Karena di dalam gereja adalah tempat penyembahan berhala Yesus itu. Video ini memang saya buat sebagai ungkapan isi hati seorang warga negara Indonesia dalam menyikapi perdebatan-perdebatan semacam ini. Bagi saya, ruang debat itu sangat perlu. Namun substansi perdebatan juga harus dipertimbangkan secara matang.
Karena jangan sampai perdebatan itu justru membuka peluang bagi disintegrasi bangsa. Iya nih aku gak komentar. Nenek moyangmu kau katakan naik ke langit ping 70 sedino, aku gak komentar. Jarane mbahmu iso memadamkan api neraka, aku gak komentar. Jarane mbahmu iso mundurno pesawat, aku gak komentar. Tapi begitu bangsa dan negaraku akan kau ambil sejarahnya, yang di belakangnya ada orang yang mati, ribuan syuhada, aku gak iso menang. Kita harus dengan jujur mengatakan bahwa agama masih menjadi tema perdebatan yang rentan terhadap perpecahan. Merasa dihina dan dilecehkan selalu mewarnai babak akhir dari setiap perdebatan itu. Anda bisa scroll di video manapun, selalu kita lihat di mana orang saling menyerang. Kadang saya merasa aneh, kok bisa ada orang yang sudah keluar dari satu agama lalu masuk ke agama yang lain, tetapi yang dia wartakan setiap hari adalah agama yang ditinggalkan. Lalu membuat diri seolah-olah sebagai seorang maha guru baru yang tahu segala-galanya. Tapi itulah menariknya Indonesia. Padahal Al-Quran ini datang dari Allah. Nggak mungkin dong bohong, nggak mungkin dong salah. Maka interval waktu antara Alkitab dengan Al-Quran 600 tahun baru muncul Al-Quran. Lalu mengatakan Al-Quran yang terakhir ini datang bahwa nama dia sudah ditulis di dalam Alkitab, gitu. Berdasarkan ayat ini, gitu. Nah, saya melakukan pembuktian. Saya masuk Kristen. Nggak ada satu ayat pun ada tanda-tanda dan ciri-ciri Nabi Muhammad di dalam Alkitab. Nah, Ustadz siapa yang ngomong kayak begitu, Pak? Hampir semua, khususnya si Kainama, Pak. Datang dia akan tersungkur. Berdebat dengan Kristen gak akan habis acaranya kalau hanya membanding-bandingkan ayat. Clean dulu. Anda boleh berargumen, tapi Yesus yang Anda tuhankan bukanlah Isa. Pegang itu dulu, putuskan dulu itu. Bible yang kau pegang bukanlah Injil. Oh, itu Injil. Mana kitab Injil yang asli? Kalau kita orang Islam kan ada mushaf. Mana Injil yang asli? Bahasa apa yang dipakai oleh Al-Masih ketika dia datang di dunia? Minta bahasa aslinya. Kata orang Yahudi, Injil yang asli itu disimpan ke dalam dasar laut mati. Nah, sekarang Ibu mau ngikut Yesus atau mau ngikut Paulus? Kita semua nih, kita ngikut Yesus. Ibu mau ikut siapa? Yesus. Kalau Ibu mau ikut Yesus, Ibu jadi seperti kita, menjadi orang Muslim. Muslim tahu nggak buatnya, Bu? Muslim. Selamat. Selamat. Terus apa lagi? Iya, Muslim itu artinya selamat. Islam Bu ya, Islam artinya itu selamat. Kalau Islam, insya Allah selamat, damai, patuh, taat, tunduk, berserah diri, Bu. Berserah diri kepada siapa? Hah? Kalau Allah. Iya. Kalau Muslim artinya apa? Kalau Muslim orang yang berislam. Islam artinya damai, selamat, patuh, taat, tunduk, berserah diri. Beda ya. Beda. Islam ajarannya, Bu. Muslim orangnya. Jadi Islam itu artinya berserah diri. Kalau Muslim berarti orang yang berserah diri. Kadang-kadang saya bingung. Mau Islam, Muslim. Ya. Masih itu juga. Islam ajarannya, Muslim orangnya. Muslim itu orang yang mengikuti ajaran Islam. Islam adalah satu-satunya agama yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia, untuk semua manusia, rahmatan lil alamin. Ini cerita dalam Bible ya. Isa atau Yesus setelah disalib dikafanin matinya. Kafanin? Kafanin. Bukan dipeti? Bukan. Ada nggak sini? Mau lihat? Ayo. Ada. Ya. Di sini apa nih? Setelah Yusuf mengambil jenazah Isa, ia mengafani. Dia mengafaninya tuh. Yusuf mengambil jenazah.
Ini apa sih? Ini di mana? Ini Matius 27 ayat berapa tuh? Ayat 59. Setelah Yesus mengambil jenazah Isa, ia mengafani dengan kain yang bersih. Oh, ada kan? Isa dalam Quran mirip dengan yang ada di umat beragama apa sekarang kalau jenazahnya dikafanin? Dikafanin, dikitan, nggak makan babi, bersujud, puasa. Puasa ada juga? Ada. Nih, Matius, ya kan? Pasal 4. Lihat nih. Iya, ada berpuasa kan? Baca terus. Iya, berpuasa selama 40 hari, 40 malam. Jadi umat beragama apa yang sekarang puasanya 1 bulan dalam 1 tahun? Jadi semua pemahaman Kristen ya yang berbeda-beda itu semuanya sudah dijawab oleh Quran. Di Al-Maidah, Pak. Ingetin Pak, ayat 72, 73 dan 116 ya. 3 ayat ini yang menjawab semua paham kekristenan. Nah, jadi kalau ada orang Kristen bilang, "Oh, Quran salah tuh." Apa namanya? Kok nggak paham Trinitas? Kok ada Maria, ibunya Isa Al-Masih gitu kan? Berarti orang yang ngomong begitu tidak tahu pada zaman abad-abad awal, abad keempat ada orang Kristen yang menyembah Maria sebagai Tuhan, gitu ya. Nah, ini berarti kan Quran tidak pernah salah. Kenapa tidak pernah salah? Karena yang mengarang Quran adalah Allah Subhanahu wa taala sendiri. Allah Subhanahu wa taala sendiri tahu gitu. Siapa saja yang akidahnya sudah meleset gitu lah, ya. Nah, sekarang ketika kita bilang konsep ketuhanan, orang Kristen menganggap bahwa mereka adalah monoteis, ya. Tuhannya satu, menganggapnya. Tetapi ada 3 pribadi gitu. Dari mana ceritanya mereka tetap bilang Tuhannya Esa tapi bisa ada 3 pribadi gitu? Karena mereka percaya bahwa Tuhan itu bisa jadi manusia, ya. Ini yang harus kita pahami nih. Mereka menganggap Yesus yang sebagai manusia. Tahu nggak artinya Muslim? Muslim itu artinya orang yang berserah diri kepada Sang Pencipta. Nah, Yesus kira-kira Muslim bukan? Muslim. Taunya? Karena kan dia menyerahkan urusannya kepada Bapa kan? Iya, kepada Bapa. Satu. Kedua, Yesus waktu di Taman Getsemani doanya gimana? Bersujud. Sujud. Karena umat agama apa yang sujud? Muslim. Yesus kira-kira makan babi nggak? Di 4 gospel itu? Nggak pernah. Umat beragama apa yang nggak makan babi? Islam. Ya kan? Iya benar. Yesus puasa nggak? Puasa. 40 hari ya? Iya. Umat beragama apa yang puasa sebulan? Islam. Yesus sunat. Sunat. Umat beragama apa yang sunat? Islam. Di sini ceritakan Yesus mati dikafanin ya? Iya, benar. Umat beragama apa yang mati dikafanin? Islam. Berarti Yesus Muslim bukan? Gitu. Benar. Nah, lu mau ikut Yesus atau mau ikut Paulus? Ikut Yesus dong. Jadi Muslim dong? Iya, iya. Yang kedua, perdebatan umat Muslim yang terjadi akhir-akhir ini. Ini perdebatan ke dalam. Bagi saya bukanlah perdebatan biasa. Ini bukan perdebatan biasa, saudara. Karena di dalam narasi perdebatan itu berisi tentang sejarah bangsa Indonesia. Sejarah kita, sejarah bangsa kita. Dan saya katakan saya mendukung Rhoma Irama untuk mengklarifikasi soal Habib ini. Karena saya terganggu dan tersinggung terhadap perkembangan ini sesudah saya melihat tiap mau tidur saya lihat YouTube pertengkaran Rhoma Irama, Imaduddin, Gus Abbas dengan para habaib itu luar biasa, menimbulkan pro kontra. Lalu saya lihat apa sih masalahnya? Kalau saya sendiri pribadi, mau Habib itu turunan Nabi atau tidak, kalau salah ya kita koreksi, tidak apa-apa. Tetapi yang lebih dari itu, kemudian ternyata muncul klaim-klaim bahwa Republik Indonesia itu ada karena Habib. Wali Songo itu semuanya Habib. Padahal Habibnya baru datang sesudah Wali Songo meninggal. Gitu loh. Lalu diklaim ini turunan Habib ini. Imam Bonjol coba. Dibilang itu Habib Sahabuddin. Itu dari mana? Kok Imam Bonjol Habib Sahabuddin gitu. Lalu ada hurufatnya bahwa kakek saya yang nama Mugaddam itu bisa membentak malaikat mungkar dan nakir katanya. Karena menyiksa orang di sebelahnya. Orang banyak dosa dikuburkan di sebelah kakek saya itu lalu disiksa oleh malaikat mungkar nakir. Keluar kakek saya panggil mungkar nakir, pergi kamu katanya. Itu kan khurafat.
Meskipun ini tidak bisa merepresentasikan Habib tidak, gitu Pak. Wah, Habib banyak yang bagus. Saya punya Habib Quraisy Shihab bagus. Saya punya Habib Alwi Shihab bagus. Habib Syekh saya kenal bagus, sangat santun. Ada juga Habib namanya Habib Ahmad bagus. Habib Abu Bakar yang saya kenal di Pasuruan bagus. Dan semua itu dihormati. Habib ini nih mengklaim-klaim begitu, dan orang yang tidak tahu, orang awam banyak yang percaya karena ini Habib yang ngomong. Habib benar. Lalu rasa cinta saya kepada negara ini menjadi luntur. Seakan-akan ini karena Habib. Di situ saya tersinggung. Rasa cinta tanah air saya, kebanggaan kepada leluhur saya sendiri itu bangkit. Apalagi kemudian ada pemalsuan kuburan-kuburan tuh ya. Nama kuburan biasa dibangun menjadi ini Habib ini, padahal tidak jelas siapanya. Orang bersiara ke situ ini karena atas fatwa Habib Sibir. Ya, di surat yang beredar itu Bapak menekankan bahwa ini kemuliaan Habib, pendahulu kita yang menjadi terserang. Ya. Yang kedua, muncul kelas-kelas dalam Islam. Iya, kelas-kelas itu. Kalau Habib itu lebih tinggi dari Kiai. Dan itu semua ada, Mas. Ngomong itu bukan hanya ngomong begitu, itu bukan hanya katanya-katanya, karena ketika Rhoma Irama berbicara itu, lalu ada seorang Habib muda dengan Rhoma Irama, kamu bohong, tunjukkan Habibnya siapa yang katakan gitu. Sudah, itu bukan Rhoma Irama yang membuktikan. Netizen ini Habib ini tanggal sekian bilang ini dengar. Ini Habib ini sampai 7. Maksud saya tidak ada urusan. Habib itu ya bagian dari kita juga, tidak apa-apa. Ya. Bangsa kita juga, tapi jangan juga dibiarkan merajalela sesukanya. Saya bilang begitu. Ada yang mengatakan kalau Indonesia ini merdeka dibutuh oleh Habib ini. Bung Karno itu tanggal 17 Agustus dibantu oleh Habib siapa gitu untuk menyatakan kemerdekaan. Loh, kita tahu yang bantu tuh Jepang, namanya Maeda. Iya kan? Laksamana Maeda ya. Laksamana Maeda yang menampung Bung Karno. Bung, kalau kamu mau merumuskan kemerdekaan biar aman, tidak ada yang ganggu, di tempat saya aja. Di kantor dan di Maeda. Orang Jepang juga membantu. Orang Belanda yang membantu kemerdekaan ada juga. Namanya siapa? Eduard Weizsäcker yang mendirikan 3 serangka. Ya Belanda juga. Ya, orang India banyak. Orang Arab Nun Habib banyak. Orang Cina banyak. Lah kenapa? Kok kalau diklaim oleh Habib? Ya kita sendiri yang paling dominan, yang lain tuh yang membantu. Kan gitu kalau saya ya, rasa nasionalisme saya. Itulah sebabnya saya dukung Rhoma Irama. Ya. Miris rasanya kita mendengar pernyataan bahwa bangsa Indonesia ini adalah milik orang Yaman. Sejak kapan sejarah itu kalian belajar? Dan pada kurikulum manakah sejarah itu tercatat? Siapa Imam Bonjol? Semua pasti bilang pahlawan. Betul apa enggak? Imam Bonjol pahlawan Indonesia bukan? Pahlawan nasional bukan? Sekarang siapa namanya Imam Bonjol? Al-Habib Muhammad Syahabuddin. Beliau habaib dari kalangan bin Syahab. Imam Bonjol itu bin Syahab, masih daripada kakeknya Habib Rizik, saudara sekalian. Itu keluarga daripada Nabiuna Muhammad, keturunan Sayyiduna Muhammad. Banyak lagi dari kalangan para dzurriyyat Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang jasanya besar di Indonesia, tapi kita nggak ada yang tahu. Kenapa? Karena itu kami nggak cari popularitas, kami nggak cari madah pujian, kami nggak cari tempat kedudukan, yang kami cari ridho Allah dan Rasulnya. Sehingga hal ini perlu diungkap, saudara sekalian. Bagaimana keluarga Nabi Muhammad jasanya besar, dan umat ini harus dihubungkan kembali dan dieratkan kembali kepada keluarga baginda. Jika realita mengatakan bahwa Muslim adalah agama mayoritas di Indonesia, tentu itu tidak terbantahkan. Namun, ketika tonggak-tonggak sejarah dan para tokoh-tokoh pejuang kalian belokkan narasinya, itu berarti kalian sedang berhadapan dengan seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Sangir sampai Rote. Kalian berhadapan dengan semua penduduk Indonesia. Yang namanya Habib itu juga sama dengan kita, sama dengan kiai, sama dengan ustadz. Ngajinya juga sama, Qur'annya juga sama. Tidak perlulah kita sampai menghamba, menghibah, sampai mencium tangan kakinya. Itu saya tidak mau yang seperti itu. Kita bukan budak mereka, kita orang Indonesia, kita punya aturan lain. Itu menurut saya. Jadi mereka semua sama seperti kita, kecuali mereka Habib itu makan batu, kita makan nasi. Nah, itu yang harus kita, oh berarti dia orang. Para saudara, merah putih itu adalah simbol darah dan hati para pahlawan dari seantero Nusantara ini. Maka jangan kau katakan itu karena nenek moyangmu dari Yaman yang perintah. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air,
Kalau jadi Hindu, jangan jadi orang India. Kalau jadi Islam, jangan jadi orang Arab. Kalau jadi Kristen, jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi orang Nusantara dengan adat budaya Nusantara yang kaya raya ini. Ingat wahai saudara-saudara, musuh yang terberat itu adalah rakyat sendiri. Rakyat yang mabuk akan budaya luar, yang kecanduan agama, yang rela membunuh bangsa sendiri demi menegakkan budaya asing. Jangan mau kita oleh semua. Tetaplah bersatu padu membangun negeri ini tanpa pertumpahan darah. Hai anakku, simpan segala yang kau tahu. Jangan ceritakan cerita dan sakit pada rakyat. Biarkan aku menjadi korban asal Indonesia tetap bersatu. Ini aku lakukan demi persatuan, kesatuan dan keutuhan bangsa. Orang beragama yang sesungguhnya tidak pernah riak menghitung jasa. Karena Tuhan yang esa melihat kita begitu indah karena berbeda, saudara. Anda tahu bahwa Sumpah Pemuda itu nyata dalam sejarah. Mereka tidak menaruh agama di dalam sumpah, namun tanah air, bangsa dan bahasa yang satu, yaitu bangsa Indonesia dan bukan agama. Ketika bangsa kita sedang menanti perayaan ulang tahun kemerdekaan, kami umat Katolik di Keuskupan Ruteng Labuan Bajo mengarak Bunda Maria Assumpta Nusantara masuk ke dalam kota super premium, bukan supaya semua Muslim jadi Katolik atau umat Hindu percaya pada Yesus, bukan pula membuat orang Buddha menjadi murtad. Kami hanya ingin mengekspresikan rasa cinta pada negara Indonesia dan berdoa bersama Bunda Maria agar Tuhan yang esa itu memberkati bangsa kita, bangsa Indonesia. Kita berdoa agar bangsa kita selalu terberkati. Tuhan memberkati. Hati-hati saudara sekalian. Nabi bilang, man mata ala bugdi ahlul bait mata Yahudian atau Nasranian. Siapa orang yang mati membawa benci kepada keluarga baginda Nabi Muhammad, dipastikan mati dalam keadaan Yahudi ataupun Nasrani, atau dalam bahasa daripada sederhananya mati dalam keadaan murtad. Sahabat tanya, wa in sama wa shalla ya Rasulullah, walaupun orang itu puasa, walaupun orang itu sholat, apa tetap hitung mati murtad? Apa kata Nabi? Wa in sama wa shalla, walaupun orang itu puasa, walaupun orang itu sholat, kalau dia mati bawa benci kepada keluarga Nabi Muhammad, dipastikan mati dalam keadaan murtad.